apa sih hubungannya alam sama psikologi? Dan ini menggunakan science ya, science seperti psikologi, acceptance, gratitude, finding meaningfulness gitu kan. Itu kan semua dari science dan psikologi, tapi juga diituin dengan spiritual ya, dengan agama, pelajaran-pelajaran Al-Quran gitu semua juga ya Bunda ya. Ya, ilmu psikologi, kedua ilmu spiritual ya. Yang ketiga itu ilmu alam, nature. Nah, jadi karena kita ingin membuat alam ini jadi terberdayakan ya, menjadi sesuatu yang selama ini mungkin orang merasa ini apa sih hubungannya alam sama psikologi? Paling kita memanfaatkan alam ini buat apa ya? Buat keindahan atau buat masak atau buat gitu ya, buat yang kita manfaatkan, buat dipotong jadi kursi gitu-gitu ya, tapi tidak berpikir itu untuk sesuatu yang lain, yaitu apa, untuk healing, untuk membuat kesehatan mental gitu. Setuju. Nah Bunda, Daim, aku belajar banyak banget nih dalam sesi ini gitu kan. Nah Bunda ada kata-kata penutup nggak untuk semua yang penonton kita di sini? Ya, ini udah. Jadi enaknya di sini itu ya udah, kita selain tadi minum rotunda, kita ini bisa minum ini udah. Nah, langsung dipetik dari pohon. Mau. Aku mau banget. Langsung diambil dari pohon. Ini udah. Mamangnya yang naik ngambil gitu. Dan rasanya beda udah. Rasanya beda. Jadi manisnya alami, nggak pakai gula, nah gitu kan. Waduh, pokoknya semuanya manis deh. biarin udah kepingin kesini ya. Aduh, Daim ini aku kan masih lagi di Perth sekarang kan, so jauh banget, tapi pasti deh, insya Allah kalau aku udah balik ke Indonesia, I really need something like that. Daim sangat membutuhkan Kampung Hening. Kenapa? Karena saya itu selama hidup saya itu kan saya fokusnya kepada sekolah, kepada career, aku fokusnya kepada itu banget gitu kan. So Daim sendiri aku benar harus, there's some things, ada hal-hal yang dalam hidup saya benar harus healing gitu kan. Dan menurut saya kalau ada Kampung Hening, kalau ada aspek sainsnya ya dan psikologinya, ada aspek agamanya, ada aspek nature-nya juga, that would be amazing for me. I would love to learn. Dan jika aku ke Indonesia, aku pasti daftar deh untuk, mungkin bukan untuk 1 hari lagi Bunda ya, mungkin aku daftarnya untuk 2 minggu atau berapa lama gitu kan. Iya. I really Nanti need something like that. daftarnya di sini bukan buat healing udah, tapi buat mentoring aku. boleh. Bunda yang mentoring aku. Bunda yang mentoring aku dan aku healing di sana gitu kan. But I would definitely love to do so gitu kan. So Bunda Daim mau mengucapkan terima kasih banget ya atas waktunya dan juga ilmunya, and for letting us know about Kampung Hening gitu ya. Salah satu hal menurut Daim, terutama dalam era COVID gini ya, we take care of ourselves. Insya Allah kita banyak ya, we take care of our body gitu kan. Kita dengan olahraga, Daim aja olahraganya sampai bisa 7 kali atau berapa kali seminggu gitu kan saya olahraga. Itu seberapa penting badan, like to keep healthy gitu kan, agar kita jaga kesehatan gitu kan. But one thing that we don't take care of very well is our minds, is our mentality gitu kan. Kalau dalam hal spiritual kan kita juga ada panduannya gitu kan, kita ada Al-Quran, kita ada ustadz kita ada ya teman-teman kita yang kita ngaji bareng atau yang kita belajar bareng gitu kan. Dan itu ada untuk yang aspek spiritual gitu kan. Tapi untuk aspek mental gitu kan, aku lihat itu sangat
masih jauh gitu kan. Dan stigma untuk sakit mental atau stigma untuk aduh aku belum bisa move on dari situasi, misalnya situasi cerai, situasi putus, situasi ada yang meninggal, situasi yang trauma, Kehilangan ya. maunya kehilangan kerja, kehilangan seseorang gitu kan, itu belum ada gitu support untuk dalam hal di sana. Dan itu di mana menurutku Kampung Hening sangat menutupi kebutuhan itu dan membantu orang itu untuk maju dengan positif, dengan with a new sense of life in their future. So Bunda Evi mengucapkan terima kasih banget ya kepada Bunda ya. Thank you for your time. Thank you for your knowledge, and also thank you so much for always being such a wonderful light in this world and in my life gitu kan. Dan aku Bunda ini benar ya, aku katakan ya benar ya. Kalau aku ingat Bunda Sophie, I feel so tenang in my heart. I feel so tenang, I feel happy gitu. And that's very true. That's very true. Because when we think of different people, kalau kita ingat setiap orang yang beda-beda gitu kan, mereka pasti provoke a particular emotion dalam diri kita sendiri, gitu kan. Misalnya ingat Presiden Obama, gitu kan. Nah, mungkin kita ngerasa terinspirasi, ya enggak gitu kan? Atau mungkin kita ingat ibu kita ngerasa cinta, love, gitu kan? Misalnya ya gitu ya. Atau kita ingat seorang tokoh-tokoh publik atau siapa gitu kan, misalnya kita ingat seorang pelawak gitu di Indonesia gitu kan, kita ngerasa kita pengen ketawa aja gitu kan. But whenever I think of Bunda Sophie gitu kan, secara otomatis gitu aku ngerasa tenang gitu kan. Masya Allah. Because you have a way of being that puts people at ease. Kamu Bunda itu ada secara yang membuat orang itu merasa tenang gitu kan. And you have a smile. Cara Bunda itu senyum gitu kan. And you smile with your eyes. Itu Bunda itu bisa senyum dengan mata gitu kan. Dan aku nggak tahu caranya gimana gitu kan. Karena aku nggak bisa. Tapi hanya dua orang yang saya kenal yang bisa senyumnya dengan mata. Kita bisa lihat aja dan kita senyum gitu kan. So you're a wonderful human being and I'd like to thank you. Terima kasih banget ya atas waktunya Bunda dan semua ilmu yang dibagi hari ini. Thank you so much ya Bunda. Sama-sama udah. Sehat-sehat ya udah. Iya, Bunda juga ya. Stay safe, stay healthy. Yeah. And inshallah I will see you soon again ya. Bunda? Thank you so much. Alright, take care ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam udah.